Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Metode Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fatimah Wali. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kali ini. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Kelompok kami yang pertama atas nama Widyawati, NIM 2151500017. Selanjutnya atas nama Ade Irma, NIM 2151500018. Yang ketiga atas nama Mutiara, NIM 2151500019. Dan yang terakhir atas nama Mardafila, NIM 2151500020. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang Islam, tradisi, dan modernitas. Perkembangan Islam yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan Islam di belahan bumi lain. Membaca Islam yang di Indonesia rasanya cukup penting, sebab dari hasil pembacaan itu kita sebagai umat Islam dapat mengetahui akan bagaimana perkembangan Islam di Indonesia setelah Islam mengalami beberapa fase perubahan dari waktu ke waktu. Kajian Islam di dunia kontemporer pada umumnya berkonsentrasi pada subjek materi tentang tipe-tipe gerakan modernisasi yang beragam atau disebut-sebut sebagai fundamentalisme. Pada saat yang sama, kaum muslimin terus menjalani hidup di dunia tradisi meskipun adanya beberapa serangan terhadap pandangan tradisional di era modern. Untuk memahami Islam dewasa ini, pada langkah pertama sebelum yang lainnya adalah penting untuk memiliki kesadaran akan sejarah agama-agama lain yang tidak mengikuti satu alur yang sama. Pembaharuan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Tradisi dan modernitas. Tradisi menurut makna sosialnya adalah sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui proses sosialisasi. Dimaksudkan dengan sosialisasi di sini adalah proses sosial yang seseorang menyatu ke dalam sebuah kelompok melalui proses pembelajaran budaya kelompok dan peran orang dalam kelompok. Dengan makna ini, sosialisasi itu merupakan sebuah proses yang terus-menerus. Tradisi meliputi keyakinan, nilai, cara berpikir sebuah kelompok sosial. Dalam Islam, tradisi meliputi nilai ajaran yang termuat dalam sumber pokok ajaran, Al-Quran dan Hadits, serta produk pemikiran para ulama salaf dan memahami dan menafsirkan sumber pokok ajaran tersebut. Dalam konteks Islam, tradisi memuat yang pertama, bentuk ajaran yang tidak bisa berubah, berupa contoh ibadah madhah yang diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya, yang bentuk dan tata cara pengamalannya tetap seperti yang dicontohkan oleh generasi awal. Kedua, cara dan hasil pikiran yang diwariskan generasi masa lalu terkait dengan pemahaman prinsip pokok ajaran yang terkait dengan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perubahan dari satu kawasan dan waktu ke kawasan dan waktu yang lain. Orang yang menganggap produk masa lalu sebagai contoh paling baik yang harus diikuti untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang disebut tradisionalis. Masyarakat tradisional disimpulkan sebagai masyarakat statis dengan memiliki diferensiasi atau spesialisasi, tingkat urbanisasi dan literasi yang rendah. Sebaliknya, masyarakat modern ditandai oleh adanya diferensiasi, urbanisasi, literasi, dan terbiasa dengan mass media. Dalam dunia politik, masyarakat tradisional menggantungkan pada elit tradisional yang memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan, sementara masyarakat modern berdasarkan pada partisipasi yang luas dari rakyat yang tidak menghormati bentuk legitimasi politik tradisional dan menetapkan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai sekunder dan prinsip efisiensi. Tradisi merupakan sebuah kategori residual sebagai gangguan intelektual yang harus dihilangkan. Dari perspektif pewarisan nilai secara turun-temurun,
modernitas pada akhirnya juga akan melahirkan sebuah tradisi. Tetapi berbeda dengan tradisi yang mengagungkan kejayaan masa lalu sebagai satu-satunya kebenaran, maka tradisi modernitas akan melahirkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemecahan persoalan kekinian dan akan datang. Interpretasi mengenai tradisi dan modernitas telah membangun perdebatan intelektual yang tetap menarik hingga sekarang. Berbagai ragam formulasi yang memflorisasikan antara tradisi dan modernitas mendapat tanggapan berbeda dari para penulis tertentu. Mereka ini menyatakan bahwa masyarakat tradisional dan masyarakat modern mewakili dua sistem dari variabel yang saling berhubungan. Kecenderungan mereka nampak pada kesimpulan yang memandang masyarakat sebagai sistem alam, menemukan independen variabel yang akan menyebabkan perubahan pada sistem yang terkait, pada proses transisi dari sisi yang satu kepada sisi yang lain, menerima transisi sebagai tradisi yang sedang menurun, serta modernitas yang sedang naik daun, dan terakhir memandang bahwa perubahan sosial merupakan sebuah proses internal dari perubahan suatu masyarakat yang sedang berlangsung. Gerakan modernisasi Islam asal-usul dan perkembangan. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern dalam Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya. Kemunduran progresif Kerajaan Utsmani yang merupakan pemangku khilafah Islam setelah abad ke-17 telah melahirkan kebangkitan Islam di kalangan warga Arab di pinggiran imperium itu. Yang terpenting diantaranya adalah gerakan Wahabi, sebuah gerakan informasi puritanis atau Salafiyah. Gerakan ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembaruan Islam ke-20 yang lebih bersifat intelektual. Katalisator terkenal gerakan pembaruan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani tahun 1897. Ia mengajarkan solidaritas Islam dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa dengan kembali kepada Islam dan suasana yang secara ilmiah dimodernisasi. Pembaruan dalam Islam atau gerakan modern Islam merupakan jawaban yang ditunjukkan terhadap krisis yang dihadapi umat Islam pada masanya atau sejarah peradaban Islam 2010. Gerakan modern disebut pula oleh Harun Nasution sebagai zaman kebangkitan Islam. Bentuk-bentuk modernisasi Islam di Indonesia. 1. Gerakan Puritanisme. Gerakan Puritanisme ini pertama kali diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Najds. Gerakan Puritanisme ini masuk ke Indonesia melalui 3 orang yang berpulang dari haji di Tanah Suci, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. 2. Gerakan Reformisme. Gerakan reformisme adalah salah satu cara yang dilakukan untuk kembali kepada dasar ajaran Islam yang asli. Kelompok ini berusaha menerapkan sistem ajaran Islam seperti yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Gerakan radikalisme. Gerakan ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pembaru Islam untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat Islam, sehingga mereka akan menjadi masyarakat yang maju. Namun sebelum itu, unsur-unsur yang terdapat dalam ajaran Islam yang tercemar oleh tahyul, baidah, dan khurafat harus diberhentikan terlebih dahulu. 4. Gerakan Sufisme. Gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan pembaharu dari kelompok tarekat atau tasawuf dengan mengambil bentuk baru. Bentuk baru ini adalah aktivisme. Bentuk aktivisme dalam gerakan ini membuat masyarakat menjadi dinamis.